Ya pemirsa, langsung aja kita saksikan sholat sunnah lebih baik berjamaah atau tidak, dan lebih baik di masjid atau di rumah. Ini dia liputannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah sholat sunnah lebih baik dilakukan sendiri atau berjamaah? Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin adalah adanya amalan-amalan sunnah. Setelah Allah menetapkan adanya amalan-amalan yang wajib, dengan adanya amalan-amalan sunnah tersebut, maka semakin banyaklah kesempatan untuk beramal bagi seorang muslim. Di antara amalan sunnah tersebut adalah apa yang dikenal sebagai sholat sunnah. Sholat sunnah adalah seluruh sholat yang apabila ditinggalkan dengan sengaja oleh seseorang maka tidak akan menyebabkan ia berdosa. Dalam ilmu fikih, sholat sunnah sering juga disebut dengan istilah lain seperti sholat tatawwu, sholat mundubah, dan sholat nafilah. Mengenai sholat sunnah, ada riwayat dari Imam Ahmad dari jalur Az-Zuhri, dari Mahmud bin Ar-Rabi, dan Iqtiban bin Malik. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat duha di rumahnya. Lalu para sahabat berada di belakang beliau dan mereka mengikuti sholat yang beliau lakukan. Hajar mengatakan bahwa hadis ini dikeluarkan pula oleh Muslim dari riwayat Ibnu Wahb dari Yunus dalam hadis yang cukup panjang, namun tanpa menyebut bahwa sholat itu adalah sholat duha. Kemudian, berdasarkan hadis tersebut, banyak orang yang bertanya-tanya, apakah sholat duha atau sholat sunnah lainnya lebih baik dilakukan sendiri atau secara berjamaah? Secara kita pun tahu bahwa ada sholat sunnah yang memang biasa kita lakukan sendiri, namun ada juga sholat sunnah yang biasanya dilakukan secara berjamaah. Untuk menjawab hal ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat sunnah boleh dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian, karena Nabi Muhammad pernah melakukan dua cara ini. Namun yang paling sering dilakukan adalah secara sendirian atau munfarid. Yang perlu diketahui pula bahwa Nabi Muhammad memang pernah melakukan sholat bersama Huzaifah, bersama Anas, bersama seorang anak yatim dengan ibunya, bersama para sahabat di rumah Iqtiban bin Malik, dan bersama Ibnu Abbas. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis Ibnu Abbas yang berada di rumah Maimunah dan melaksanakan sholat malam bersama Nabi Muhammad. Beliau, rahimahullah, mengatakan, dalam hadis ini menunjukkan dibolehkannya melakukan sholat sunnah secara berjamaah. Sedangkan Imam An-Nawawi tatkala menjelaskan hadis mengenai qiyam Ramadan atau tarawih, beliau rahimahullah mengatakan, boleh mengerjakan sholat sunnah secara berjamaah, namun pilihan yang paling bagus adalah dilakukan sendiri-sendiri atau munfarid, kecuali pada beberapa sholat khusus seperti sholat id, sholat kusuf ketika terjadi gerhana, sholat istiqo, minta hujan, begitu pula dalam sholat tarawih menurut mayoritas ulama. Kemudian ada sebuah pertanyaan yang pernah diajukan pada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengenai hukum mengerjakan sholat nafilah atau sholat sunnah dengan berjamaah. Syekh rahimahullah menjawab, apabila seseorang melaksanakan sholat sunnah terus-menerus secara berjamaah, maka ini adalah sesuatu yang tidak disyariatkan. Adapun jika dia melaksanakan sholat sunnah tersebut kadang-kadang secara berjamaah, maka tidaklah mengapa. Karena terdapat petunjuk dari Nabi SAW mengenai hal ini, seperti sholat malam yang beliau lakukan bersama Ibnu Abbas, sebagaimana pula beliau pernah melakukan sholat bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan anak yatim di rumah Ummu Sulaim, dan masih ada contoh lain semisal itu. Namun, kalau sholat sunnah secara berjamaah dilakukan dalam rangka pengajaran, maka ini diperbolehkan karena ada maslahatnya. Ibnu Hajar ketika menjelaskan sholat Anas bersama anak yatim di belakang Nabi SAW secara berjamaah, beliau mengatakan, sholat sunnah yang utama adalah dilakukan secara munfarid atau sendirian, jika memang di sana tidak ada maslahat seperti untuk mengajarkan orang lain. Namun dapat dikatakan bahwa jika sholat sunnah secara berjamaah dilakukan dalam rangka pengajaran, maka ini dinilai lebih utama. Itulah pendapat dari beberapa ulama mengenai hukum sholat sunnah berjamaah dan sendiri. Selanjutnya muncul pertanyaan baru, manakah yang lebih utama, sholat sunnah yang dilakukan di masjid ataukah yang dilakukan di rumah? Dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, mana yang lebih utama, sholat di rumahku atau sholat di masjid? Lalu beliau bersabda, tidakkah kamu lihat rumahku? Betapa dekatnya ia dari masjid?
Sungguh aku sholat sunnah di rumahku lebih aku sukai daripada sholat di masjid, kecuali sholat yang diwajibkan. Diriwayatkan Ahmad 4342, Ibnu Huzaimah 2210, Ibnu Majah 8731, dan ditahrij Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah 1133. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW tersebut, tempat sholat sunnah yang paling afdal adalah di rumah. Mengenai hal tersebut diperkuat juga oleh sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Wahai umat manusia, sholatlah kalian di rumah kalian, karena sebaik-baik sholat seseorang adalah sholat yang dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib." Hadis riwayat Bukhari 731, Muslim 781, dan lainnya. Karena lebih afdal, maka pahala sholat sunnah yang dikerjakan di rumah lebih besar dibandingkan dikerjakan di masjid. Ini karena sholat sunnah yang dikerjakan di tempat tersembunyi dan tidak dilihat orang, pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunnah yang dikerjakan di tempat yang kelihatan banyak orang. Dalam hadis dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sholat sunnah yang dikerjakan seseorang di tempat yang tidak dilihat orang lain senilai 25 kali derajat sholat sunnah yang dia kerjakan di tengah banyak orang." Hadis riwayat Abu Ya'la dan disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami 7269. Sedangkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila seseorang dari kalian selesai sholat di masjid, hendaknya ia menjadikan sebagian sholat di rumahnya, sebab Allah menjadikan kebaikan dari sholatnya di rumahnya." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim 778. Adapun hikmah lainnya dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya kita dianjurkan untuk sholat sunnah di rumah agar kita bisa merahasiakan ibadah kita dan jauh dari riya atau pamer amal, karena hal itu bisa lebih menjaga amal dari perkara yang bisa merusakkannya atau membatalkannya. Tak hanya itu, ini agar rumah kita mendapatkan keberkahan dengan sholat tersebut, agar turun rahmat dan para malaikat ke dalam rumah tersebut. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa menghidupkan setiap sunnah Rasulullah SAW, termasuk juga amalan yang sedang kita bahas ini. Wallahu waliyut taufiq, walhamdulillah. Baik, ternyata lebih baik menjalankan sholat sunnah itu di rumah sendirian dan di tempat tersembunyi. Lebih baik tidak banyak yang melihat. Lebih utama ya, pahalanya juga lebih besar. Betul banget, tapi terkecuali untuk sholat-sholat sunnah yang emang harus berjamaah, kayak sholat id, lebih baik atau enggak sholat raweh. Sholat istisqa ya tadi banget disebutkan. Tapi kalau untuk pengajaran, untuk dilihat orang sebenarnya nggak apa-apa. Kayak saya, kalau di rumah nih sama anak, kalau berjamaah dikerasin Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Benar. Ya demi apa namanya kelancaran sholatnya nggak apa-apa lah. Bener banget. Dan boleh juga sholat tidak tersembunyi ya, misalnya ke anak. Jadi contohnya adalah maksudnya niat hatinya untuk mencontohkan kepada anak supaya bisa ditiru, itu baik. Baik pemirsa, setelah ini kita akan membahas tentang jenazah salah satu sahabat Rasulullah. Oke. Dan apa istimewanya nanti kita akan bahas. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.